Assalamualaikum teman-teman cerita Untung. Ada kabar gembira dari penyanyi Anissa Rahma dan suaminya Anandito Dwi. Mereka sudah mengumumkan kehamilan anak pertama dan kedua mereka, yang berarti hamil anak kembar. Aduh, setelah 4 tahun menanti, keduanya terus berikhtiar. Salah satunya dengan mengikuti bayi tabung. Ya udah, karena logikanya tuh sperma mau ketemu telur tuh nggak ada jalannya kan. Akhirnya disaranin untuk bayi tabung. Masya Allah, semoga dilancarkan dan dimudahkan ya teman-teman. Nah, kali ini cerita Untung bakal ngobrol lebih dalam sama mereka. Bagaimana sih perjalanan mereka dalam mendapatkan sang buah hati? Benarkah ini bukan pertama kalinya mereka mengikuti bayi tabung? Kita simak lengkapnya yuk di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat Semoga sehat ya yang nonton kita. Udah lama nih nggak opening kayak gini ya. Benar, udah lama kamu nggak ikutan nih belakangan. Oh iya, ada pembantu ya. Jadi upik abu kan. Wah. Ya gitulah, harap maklum ya. Habis liburan disuruh kerja gitu. Nah sekarang ini kita kedatangan tamu yang tahun lalu pasangan ini. Bukan tahun lalu. Hampir 2 tahun lalu lalu pasangan ini pernah ngobrol sama kita mengenai perjalanan cinta mereka. Ya, mau tahu bagaimana perjalanan cintanya bisa klik di atas nih ada nih. Nanti di akhir juga ada gitu ya. Benar. Tapi sekarang ini. Kalau dulu mereka datangnya bergrup Rame-rame. dengan rame-rame dengan pasangannya masing-masing, dengan cerita masing-masing. Benar. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kemarin baru aja kita dapetin berita yang sangat bahagia banget. Setelah kemarin salah satu temennya juga ya, satu grup ini juga ada yang sukses gitu ya. Dan ternyata mereka menyusul. Iya, langsung aja kita ketemu dengan pasangan Anissa dan Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sebelumnya kita ngucapin selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ngelihat pemberitaan ini kita ikut seneng juga. Seneng ya. banget Ya Allah, ya. satu persatu temen kita doanya diijabah Allah gitu ya. Benar-benar. Setelah kemarin kan kita Nata sama Wardah. Terus dan itu kan momen ketika pas terakhir 2 tahun yang lalu itu pas main ke rumah kan masih sama-sama lagi berjuang ya. Nah di situ terus Malah ada cuplikannya mereka ngomong doain kita ya gitu. Iya, Semoga cepat dapat omongan. Ada omongan itu tuh. Nah ini masya Allah banget, ternyata 2 tahun berikutnya kita ngobrol lagi dalam keadaan yang berbeda. Jadi maksudnya sudah akhirnya benar ternyata doa-doa yang selama ini dijalankan dan juga usahanya sebentar lagi akan berwujud menjadi daging dan tulang. daging. Berarti sekarang udah jalan berapa bulan? Alhamdulillah udah 4 bulan. Alhamdulillah ya 4 bulan ya. Ini banyak yang penasaran karena yang pasti nonton kita nih banyak para pejuang garis biru. Betul. Ya, pejuang garis biru. 2 garis biru. 2 garis. Kalau garis biru doang buat apa? Garis biru apa ya? Ada 2-nya. Ada 2-nya. Garisnya merah nggak sih? Merah, aslinya sih Sebenarnya ya. Kenapa Kenapa makanya? biru? Bedanya adalah kalau misalnya kita dalam pandemi, kalau 2 garis itu kita deg-degan. Kalau ini urusannya beda. Positif Enggak, yang emang ini kalau emang enak. dulu tuh kalau misalnya nggak positif COVID, positif hamil kan di rumah doang. Kan itu. Benar. Nah, sekarang ini banyak yang pengen tahu pasti yang lagi menunggu 2 garis biru itu hadir di keluarga. Pasti kan banyak yang menunggu kok satu persatu teman-teman kita tuh bisa kemudian akhirnya diijabah. Tapi bukan tanpa perjuangan loh. Pasti dengan Iya, perjuangan yang benar. kita nggak tahu udah taunya beritanya sedang menunggu aja gitu. Nah, ini banyak yang kepengen tahu perjuangan dari awal gimana sih? Emang kalian waktu zaman kita ketemu emang udah proses atau cukup doa aja atau gimana? Kita malah prosesnya udah dari awal, sejak dini lah ibarat katanya tuh. Karena waktu kita menikah tahun 2018 itu kita nggak sama sekali pernah ada rencana menunda gitu. Oh emang pengen langsung pengen aja langsung. gitu. Nah waktu 9 bulan udah pernikahan nggak kerasa
oh kok belum kasih aja ya Iya. gitu. Jadinya udah deh kita coba ke dokter. Kan katanya gitu kalau setahun ya pasangan belum punya keturunan juga, mau nggak mau harus cek ke dokter supaya tahu apa sih permasalahan kesuburannya. Akhirnya kita ngecek. Sempat ke dokter. Sempat ke dokter, malah kesana awal-awal tuh 9 bulan. masih juga 9 bulan, Iya, belum benar, setahun masih- santai aja. Siapa yang ngomong gitu? Dokternya. Dokter. Oh. Karena kan mungkin masih santai, harusnya masih pacaran dulu aja, nggak usah Buru-buru banget sih, kayak gitu. gitu-gituin gitu. Dokter bilang, aku baru 9 bulan, 9 tahun aja cuma. Itu yang ngantri 9 tahun tuh. 9 tahun datang, ya apa-apa dok gitu kan. 9 bulan terus kemudian setelah diperiksa akhirnya. Periksa akhirnya. Apa kata dokter yang ketahuan. Disuruh HSG kan ya. Iya, akhirnya disuruh ASG, terus analisa sperma, ketahuan di situ Kenapa aku tuh? ada penyumbatan kedua tuba falopi. Oh. Jadi yang saluran yang kecil itu Iya, heeh. bener-bener nggak ada Tersumbat jalan. gitu, nggak ada Heeh, jalan. tersumbat. Kalau Dito jumlah Spermanya masih sedikit ya. lah, kurang bagus gitu, naik turun. Nah, sampai ya divonis sama dokter kalau emang tuba falopi dua-duanya udah kesumbat, itu emang sulit untuk hamil alami. Oh, iya. Tapi emang ada diperbantukan. pola hidup gak sih yang bisa bikin begitu, misalnya apa kelelahan kayak gitu atau memang keturunan, ada gak sih pola hidup yang sampai orang kok bisa divonis seperti itu ya. misalnya itu apa tadi sperma namanya? Penutupan tuba falopi. Tuba falopi atau sperma apa tadi? Jumlahnya Sperma, sedikit. Jumlahnya ya. sedikit. Apa karena apa tuh? Kalau sperma mungkin dari pola hidup Iya, ya. Pola hidup. bisa entah diperbaiki. itu merokok, entah itu begadang, entah itu kurang vitamin kayak gitu. Nah, itu setelah diskusi dengan dokter itu ada perbaikan kayak olahraga sering, cukup lah olahraga cukup. Emang kita ngerokok? Enggak kan? Enggak ngerokok. Begadang? Begadang juga begadang sih. Begadang juga. Karena di begadang ya ternyata. Iya, juga akhirnya mulai banyak vitamin kayak suplemen kayak gitu ya. Olahraga. Oh penting katanya gitu ya? Akhirnya udah cukup bagus lah akhirnya tuh. Nah, kalau Anissa kasusnya udah beda ya. Mungkin ada, kalau ibaratnya kenapa bisa tuba falopi tertutup tuh seperti jatuh atau apa mungkin? Iya, sebenarnya penyebabnya nggak jelas apa, cuman bisa juga karena pernah operasi usus buntu dulunya, terus jadi ngaruh ke tubanya jadi Penyumbatan. lengket gitu kan. Terus bisa juga pernah jatuh. Aku juga dulu pernah kayak jatuh dari motor gitu, kecelakaan. Pas lagi syuting, adegan motor jatuh, nggak tahu jatuh beneran. Ketabrak Dapat dong motornya. Kena actingnya ya. perutnya atau gimana? Kena Jatuh ya? tulang Ekor ya? ekor. Dan emang Oh, tulang cewek ekor berarti itu hati-hati banget bahaya. Iya. Bisa ke saraf, bisa ke tuba falopi juga gitu kan. Akhirnya ya udah, karena logikanya tuh sperma mau ketemu telur tuh nggak ada Nggak ada jalannya kan. jalannya. Akhirnya disaranin untuk bayi tabung. Kata Oh. dokter. Udah harus Itu di bulan ke-9? bulan Iya. 9 kita udah harus bayi tabung. Tapi kita nggak langsung, ayo kita langsung bayi tabung, enggak. Kita kayak pengen usaha dulu, kira-kira apa ya yang bisa dilakuin ya selain bayi tabung. Tahun 2018 itu ibaratnya masih sedikit banget yang bayi tabung tuh. Iya, masih Jadi tabung. kita sembunyi-sembunyi banget bayi tabung tuh karena masih masih nyari-nyari di YouTube ini apa hukumnya. Boleh Dan apa juga, enggak ya gitu ya. Ada hanya Ustaz Abdul Somad juga katanya boleh asalkan rumah sakitnya amanah dan benar-benar dari suami dan istri gitu. Ini kita jalanin dari awal tahun 2019 ya kita mulainya tuh ya. 2019 baru mulai. 19 pertengahan. Iya, pertama. Oh jadi pas kita ketemu tuh baru mulai atau udah atau? Udah pernah kayaknya. Itu kita udah membawa kabar 2 kali gagal bayi tabung. Itu udah 2 kali 2 malah? kali. Oh. Itu masih kita simpan rapat-rapat banget. Oh, itu benar-benar kalian keep berdua Keep aja. banget. Itu cuma keluarga aja yang tahu. Kan Oh jadi kali ini setelah berapa kali ya baru dapat kabar ini ini? udah ini yang keempat kalinya Ini yang baru keempat kali baru berhasil. Jadi Nah, 3 kali gagal. berarti kan waktu itu kalau dari teman kita kan Wardah sama Nata ini kan memang udah program gitu ya, dan mereka pun maksudnya kan ada tipikal orang-orang yang memang pengen sharing atau apa gitu. Nah, itu kalian pun juga nggak cerita atau sama mereka cerita? Enggak cerita. Nggak cerita. Mereka nggak tahu sama sekali. Jadi emang bener-bener kita pengennya ditutup rapat-rapat dulu ya, karena Perjuangan ini cuma buat kalian berdua aja. iya, soalnya kita tuh ngerasa kalau kita sharing langsung ke banyak orang, nanti tuh orang bakal nanyain hasilnya gimana. Iya, Iya, Terus malah jadi kayak banyak nambahin pikiran beban ya. aja ya. terus pas gagal tuh
kita nyampein ke mereka takutnya orangnya pada kecewa kan, terus jadi kita juga ikut kecewa gitu. Jadi ya udah kita nggak ngejalaninnya kayak pas lagi ta'aruf aja deh. Jadi kalau ta'aruf kan emang sembunyi-sembunyi supaya nggak ada hasad atau nggak ada beban-beban. Yang penting umumnya pas pernikahan. Nah kalau sekarang juga pengennya kayak gitu sama. Jadi kayak ditutup rapat perjuangannya. Nanti kalau udah jadinya baru kita umumin kayak gitu. Satu kali percobaan tuh berapa lama sih memang? Setahun ada ya. Setahun ya? Jaraknya tuh ya. Iya, Tapi pernah kita dalam setahun 2 kali langsung dalam setahun. Kan dia tergantung ya berapa banyak sperma yang didapetin kan kualitas spermanya, terus nanti ketika ininya kita berapa kali, biasanya kan ada kayak paketan gitu kalau nggak salah ya. Iya, jadi kalau kita yang kemarin ini fresh embryo transfer, jadi langsung setelah tindakan OPU langsung ditransfer 2 embrionya yang dimasukin ke dalam rahim dan masih gagal. Yang kedua jarak 3 bulan setelahnya frozen embryo transfer, jadi embrionya dicairin dulu, dibukuin. Nah itu juga masih gagal juga 2, penyebabnya juga nggak tahu, tapi karena dua kali gagal itu kita sempat drop banget. Pas udah gitu kita kayak udah deh istirahat dulu, nggak mau ngelanjutin dulu deh. Oh itu sempet tuh ya? Harapan tinggi juga gitu ya. Udah. Kayak mau lulus ujian, nggak taunya nggak lulus, nggak diterima gitu. Kalau orang kan bilang menunggunya itu kan ibaratnya siklus bulanan ya. Wah belum head nih, udah ketahuan gitu kan ya. Kalau Anissa kan, kalau kita kan karena udah nggak mungkin secara alami, ada tahap berikutnya nih bayi tabung yang ibaratnya solusi lah ya. Udah ada solusi, udah jalaninnya. Wah itu jalaninnya juga sekali tindakan tuh, belum suntiknya, belum itu aku apa aja tahapannya tuh? Suntik berapa kali? Suntik 10 kali untuk pembesar telur. Terus 10 kali? Itu sebelum transfer? Per hari sekali. Sekali. Sebelum transfer. Jadi kan telurnya dibesarin dulu, terus sampai udah cukup waktu baru dipetik tuh, namanya OPU. Jadi disuntik pemecah telur. Nah pas mulai pemecah telur itu bekerja, ditarik-tarikin tuh telur-telurnya, dikumpulin sama dokter. Nah di waktu yang bersamaan juga di ruangan yang lain, Dito pun juga mengumpulkan sel spermanya. dan bisa benih-benih dipanggil-panggilin gitu. Iya, ayo sperma kumpul gitu ya. Gak boleh telat soalnya, karena harus bersamaan. Opunya telurnya lagi ada, spermanya harus saat itu juga. Baru disatuin. Kondisi harus berarti bisa baik ya. Dikawinkan di luar lalu ditransfer. Habis itu dimasukin lagi ke dalam rahim, dibalik. Berapa lama dicampur itu? Berapa jam atau menit ya? Jadi abis itu misalnya abis dikumpulin masing-masing nih. Iya. Dipilihin terus diracik ya. Iya. Berapa hari itu juga dimasukin lagi? Enggak, langsung jadi kita nunggu ada yang namanya day 3 itu kalau nggak salah morula gitu ya namanya ya. Apa? Nama embrionya, perkembangannya. Pokoknya ada day 3, ada day 5. Kalau day 3 mereka survive, kemungkinan day 5 juga survive. Dan yang kita ini yang embrionya yang bertahan sampai hari kelima. Pasti nggak ngerti ya. Embrionya yang bertahan sampai hari kelima masih survive. Iya. Jadi di antara itu ada yang nggak survive juga? Ada yang nggak berkembang, ada. Sempat dapat berapa kalian dulu? Di awal-awal tuh? Awal-awal tahun 2019 berapa sih? 20 banyak dong. 20 itu udah udah jadi pembuahan? Udah jadi embrio. Udah jadi embrio kan berarti ya? Banyak dong. Masih telur yang baru dipetik itu, tapi yang udah jadi embrio 10. Oh 10. Makanya 10. Dari 20 itu yang jadi cuma 10. Dari 10 itu? Yang dari 10 itu dimasukin 2. Setiap siklus, setiap embrio transfer dimasukinnya 2. 5 kali berarti? Belum sampai 5 kali, udah 2 kali gagal, kita pindah ke klinik yang lain. Mulai lagi baru lagi dari awal. Tapi bukannya ya, ini sekalian mungkin buat teman-teman juga yang pejuang garis biru, 2 garis biru juga pengen tahu mungkin dari biayanya, terus dari seperti apa, persyaratannya gitu. Biaya berapa ya? Kayaknya kalau biaya itu tergantung
kasusnya masing-masing pasangan. Oh, jadi Nggak, beda-beda kisaran ya? yang mesti disiapin berapaan sih kalau yang lagi mau program gitu? Kalau kita ya, Heeh. yang bayi tabung yang pertama itu hampir 100 juta. Heeh. Itu sekali proses dengan berapa paket atau sekali proses transfer? Udah sekali proses sama ditransfer 2 kali. Oh, Udah itu total paketnya, itu. 1 Iya, juta. paket. Tapi kalau hasil mah tetap keputusan Allah gitu ya. Iya. Yang penting ini biaya ikhtiarnya ya. Iya. Biaya ikhtiar. Terus kalau yang sekarang karena kita mulai baru lagi dan ada sempat operasi polip juga, ternyata di rahim aku banyak banget polipnya. Ketahuannya di apa? Di yang ke sekarang-sekarang. Iya, pas gitu, di yang tahun klinik 2021. bocah ini kan kita dimasukin kamera gitu ke dalam rahim. Endoskopi. Ya, histeroskopi kalau Histeroskopi. istilahnya. Terus Bapak so tahu. Pokoknya ada kopi, ada kopi-kopinya lah endoskopi. Ya, salah. Endoskopi Endorse aku deh. kopi. Endoskopi. Ya karena ada biaya operasi lebih mahal lagi. Terus sama ada suntikan pengencer darahnya. ya Oh, kamu ada pengentalan darah? setelah hamil. Setelah hamil. Oh, pas oh iya itu. Ha. Kalau yang programnya kemarin 200 jutaan. Jadi kisaran yang mesti disiapin teman-teman ya untuk bertemu dengan yang sudah dijodohkan sama Allah, untuk ketemu ya ada ikhtiarnya ya, ibaratnya itu bagian dari pengorbanan. Ini kalau suatu saat nanti anaknya lihat Ya. lihat kayak gimana perjuangan orang Orang tuanya tuanya, untuk gitu. bisa ketemu, ini kan masya Allah banget ya, maksudnya nggak gampang ternyata untuk bisa ketemu aja itu nggak gampang. Iya, Ini tapi balik Masya lagi Allah. kan Balik memang lagi. ini semua Allah yang Ya, Allah kasih yang- gitu ya. betul. Allah juga Ini kasih bagian kita. dari ikhtiar ya. Benar, Allah juga yang kasih rezeki juga. Mungkin Iya. rezekinya mungkin buat ini gitu kan, buat ngurusin Dimudahkan sang buah hati, urusannya. dimudahkan segala urusannya. Intinya balik lagi hanya Allah yang tahu skenario Iya. semuanya Benar, ini mau gitu. jadinya Kapan laki waktunya? perempuan ya. Benar, dan kita juga tadi balik lagi nggak bisa netepin berapa juta yang keluar ya, berapa Varian ya. nominalnya gitu, karena kan beda-beda gitu ya. Beda-beda Tapi kasus. makanya Kasusnya beda-beda. yang gampang kemudian hamil gitu, punya anak, banyak kasus gitu, anaknya ditinggal, anaknya dibuang, ya Allah. Ngeliatnya gitu miris, berapa kali aku posting kan? Ya Allah, orang sampai kepengen punya anak tuh usahanya sampai kayak gimana? Banyak yang benar-benar mengharapkan Iya, banget gitu kan. ditaruh di tempat sampah lah, ditaruh di pos polisi. Aduh, kayaknya kita nggak habis pikir ya gitu. Gak dimudahkan, katanya malah disepelein begitu. Nah, waktu pertama kali nih percobaan, kemudian belum berhasil, rasanya gimana? Ini. Rasanya sedihnya tuh kecewa banget sih, kecewa. Dan aku juga belajar juga dari yang pertama, karena dulu tuh waktu pas pertama kita ngejalanin, doa kita tuh beda sama yang terakhir kita jalanin ini. Doa kita tuh lebih ke ya Allah, semoga jadi, semoga positif, semoga embrionya nempel, kayak gitu aja. Semoga berhasil. Tapi kalau sekarang beda ya, kita lebih kayak pasrah, bener-bener nggak ngoyo. Ya Allah harus jadi, ya Allah, nggak gitu. Karena tapi udah apa ya? Udah cukup capek mungkin ya. Karena kan tiga kali kita Nyoba gitu melihat ya. hasil yang udah dikasih solusi, nih ada bayi tabung. Tapi ternyata hasilnya juga step test masih negatif, masih belum garis 2 gitu ya. Jadinya Takut kecewa aku ya? kecewa lagi gitu, kecewa. capek gitu. Dan emang kan kita juga lebih ke memasrahkan, terus udah bener-bener Kayaknya sampai itu pas yang ditungguin titik nol. Iya. Lepasnya itu di situ. Lepasnya di situ, dan kita jalannya lebih enteng karena kita kayak lebih ya Allah tuh tahu yang terbaik untuk kita gitu. Kalau memang udah waktunya pasti Allah kasih kan gitu. Tapi kalau belum waktunya ya memang kita harus nerima, harus siap. Apapun itu ya. Iya, sampai akhirnya aku udah siap. Kalau emang hasilnya belum berhasil juga udah siap gitu, siap menjalankan ikhtiar lagi, setiap ngejalanin Iya. terus berdoa terus. Sampai kita udah siap antisipasi gitu ya. Kok kita langsung aja nih yang keempat langsung jalan lagi gitu untuk proses yang keempat ini bayi tabungnya tuh. Kenapa nggak dicoba dulu apa gitu, cek lagi apa gitu. Tapi udah keburu langsung program. Sampai akhirnya tuh aku ucap kayaknya kalau belum juga nih, belum berhasil, udah kita langsung operasi apa gitu, udah kayak udah siap ke tahap selanjutnya kalau misalnya gagal lagi. Taunya alhamdulillah qadarullah awalnya punya rencana lebih baik gitu. Ya kan ketika di awal udah memasrahkan sama Allah, berarti udah pernah ngelewatin masa kecewa kan? Iya. Berarti udah mulai memasrahkan segala macam. Udah otomatis ya kecewa atau apa dengan hasil itu pastilah gitu. Tapi apa sih yang membuat kalian tuh
mau coba ikhtiar lagi gitu. Ini juga mungkin buat nyemangatin teman-teman semua gitu, bahwa perjuangan itu memang mungkin ada yang satu kali jadi, ada juga yang sampai berkali-kali gitu ya, sampai teman kita ada yang nyoba udah bertahun-tahun, akhirnya dengan ikhtiarnya dia alhamdulillah. Nah kalau kalian apa yang buat kalian tuh kayak oke, kita tetap semangat, tetap pengen coba lagi? Yang pasti yang pertama kan mimpi kita sebagai pasangan suami istri belum lengkap kayaknya kalau belum punya buah hati gitu kan, belum punya hubungan. Ikhtiarnya juga mungkin udah nggak kehitung sama tangan ya, nggak, selain bayi tabung itu kita udah sebelumnya udah nyobain juga yang tradisional, minuman herbal. Yang kayak gitu tuh kalian udah semua udah. Apa aja sih? Iya, totok kaki gitu totok kan. Kaki, terus itu sampai jerit-jerit ya, kita sakit sampai 3 bulan itu kayak gitu terus. Ditotokin kaki? Iya. Udah lama yang nggak ada tulangnya kalau kaki. Nggak bisa manggung. tulang lunak Pak. Cukup ayam aja. Letoy gitu. Terus akupuntur yang di apa? di jarum, di perut, di area reproduksi Kuat banget ya. gitu. Itu Dua-duanya makanya lagi. Perjuangannya juga. Iya. Itu rasanya gimana, sakit banget nggak? Wah, tapi enak juga sih. tapi enak. Kayaknya jadi sehat juga kan. Iya, sebenarnya, iya, jadi iya, sehat iya. juga. Belum minuman yang aku racik juga nih kayak jahe, lemon, Kurma, sereh, semua itu. Iya. Madu, semuanya digabung-gabung. zuriat, pokoknya yang sering Didengar lah. sebutin orang. Lebih bagus. Karena emang masing-masing orang kan punya testimoninya masing-masing ya. Ada yang berhasil lewat bayi tabung, ada yang berhasil lewat Jodoh-jodohan gitu. jodoh-jodohan. Iya, Karena semua benar. Allah yang udah kasih jalannya kan. Jadi kita coba ya semuanya, bener-bener udah sampai ya capek juga lumayan ya, terus kok belum juga, mungkin ada benernya kata dokter ya, Apakah kita harus coba bayi bayi tabung kayak gitu. ya udah, jadi ikhtiar sebanyak-banyaknya sih. Tapi jangan-jangan bukan berarti gagal ya, siapa tahu itu bagian dari proses itu, gara-gara gitu-gitu kan jadi lebih sehat, jadi radar-radar lebih lancar. juga. Cuma kemudian jadinya di sini kan gitu. Benar, Iya, benar, bisa benar. jadi. Iya, benar. Ya kan ditotok itu jalan darah. Coba saat itu memang belum gitu kan, tapi jalan udah jalan darah. Tetap Herbalnya bagus. jadi sehat, Iya, jadi prosesnya ketemu sehat. di sini gitu. Bisa jadi sih. Bisa jadi Iya, gitu. benar-benar. Bisa, ya kita nggak pernah tahu ya prosesnya, tapi ya ini menarik ya. Jadi memang harus sabar ya. Ada mungkin yang punya proses seperti kalian mungkin udah lebih lama belum jadi juga, ada pasti kan ya? Oh banyak, teman kita juga kan ada beberapa Banyak. juga yang memang usahanya ini banget. Tapi memang itu dia ya, kita nggak pernah tahu gitu. Ketika Allah kasih ujian ke hambanya, ini sabar nggak? Ketau-taunya kan dapat hadiah gitu ya. Ini menarik ya. Kalau kalian pernah nggak sih ngimpi apa? ngimpi ketemu si anaknya ini? Udah pernah ketemu? Udah pernah belum? Ngebayangin aja sih kayak kita belum tahu nih, maksudnya kayak gendernya cewek-cewek atau cewek cowok atau apa gitu. Loh, emang ke cewek-cewek emang kembar kan ya? Kembar kita. Kembar. Oh. Iya. Di perhentian 4 tahun sama Allah langsung dikasihnya 2 insya Allah. Masya Allah. Itu kalian memang minta pengen langsung 2 Kembar atau gimana tuh? Gak disangka-sangka Gak juga. disangka-sangka, bener-bener di luar perkiraan ya. Perkiraan. Tapi itu pernah menjadi salah satu mimpi kita berdua. Kayak pengen kayak lucu ya kalau punya anak kembar gitu. Iya, kadang dulu kalau waktu awal nikah pas pertama ditanya kan pengennya punya anak berapa gitu, bilang pengennya 4 gitu ya. Terus tapi kalau bisa sih kembar kayak gitu, soalnya ada celoteh Kayak Dulu doa ya? gitu ya Terus omongannya. kita kayak mikir kok 4 tahun belum dikasih, apa jangan-jangan emang Langsung dikasih 2 gitu. Kalau langsung dikasih 2 Itu kayak ada punya positif. feeling-feeling gitu. Feelingnya gitu. Aha. Ya Allah kok gagal lagi gitu, kok belum berhasil, lama banget gitu. Apa nanti mau langsung dikasih 2 gitu. Ternyata bener-bener Iya. terjadi kayak gitu. iya, Ya iya, Allah, siapa tahu masuk keluar mau 4 gitu kan. Katanya 2 kemarin. Masa keluar 4 gitu. dong, anak kucing gitu. Repot Pak, bukan masalah gimana. Waktunya ASI bingung ya kan. Aduh, ini lucu banget ya kalau emang ternyata langsung punya anak 2 di usia perkawinan yang ke-6 berarti ya? Keempat. Pas lahir. Hah? 4. Ini keempat? Sekarang 4 tahun kita punya. Oh jadi memang kalian tuh emang udah Belum dari lama awal juga ya? kali, kalian juga. Iya. Tapi itu rasanya lama banget kalau yang kita ngejalanin. Sama kayak kita Pi, dulu juga sama, kita juga awal kita nggak mau, maksudnya kita tunda dulu deh Pengen punya anak, punya 5 tahun anak, pernikahan ya? nanti aja biar kita pacaran, karena kita kan nggak pacaran ya, jadi nanti aja gitu. Tapi ternyata di nggak usah 1 bulan ya, seminggu 2 minggu aja kayak ada kepikiran ke situ kan, maksudnya kayak pengen
ih seru ya kalau udah punya anak, karena kan udah berdua. Iya. Terus what Apalagi next gitu kan, apalagi gitu Iya. kalau nggak punya Ya anak. karena ada teman-teman juga baru punya anak gitu kan. Nah ini kan kalian ini sempat satu grup juga kan, maksudnya sama Nata sama Wardah kan, maksudnya sama-sama berjuang lah ini mengharapkan 2 garis biru ini. Nah ketika Nata sama Wardah positif, kalian apakah ini jadi semangat lagi buat kalian atau malah Ada kalian jadi introspeksi down gitu. atau jadi apa tuh? Semangat Pastinya lah, nambah jadi semangat. kayak berarti next kita nih insya Allah nih kayak gitu. Apalagi kliniknya kan sama, Oh. jadi kita kayak wah kita harus makin semangat nih. Oh, Nata sama kalian sama? Sama, satu dibocahin. tempat. Di endorse sama itu ya, di endorse sama Adam ya? Adam itu ya tempatnya. Jadi Adam harus ditutup semua gitu. Kan kalau yang 2 alhamdulillah bisa. Tapi- Jadi itu emang malah jadi pemicu kalian kayak Pemicu bisa nih gitu. Tapi juga ada mungkin Iya. kayak circle kita kan di Bandung ada lingkungan, nah, teman ngaji juga, terus juga di Adam juga kan Adam Hawa udah pada punya keluarga semua. Waktu pernah ditanya sama wartawan sih, kalau aku ya ditanya sama wartawan, gimana nih anak-anaknya, ini papa muda ngebahas tentang anak masing-masing. Aku di skip gitu kayak, aduh, kalau aku nggak ada, Padahal karena ada kan di situ ada di dia. situ kan, karena kan belum punya anak, jadi kayak Dilewati. ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena juga kapan gitu kan, kapan merasakan ngebahas tentang anak juga gitu. Bilang aja vokalis keluarnya belakangan. Bisa yang keluar drummer dulu kan. Kan semua vokalis Pak masalahnya Pak. Enggak, siapa tahu yang keluar anak-anaknya nge-band kan gitu. Vokalis belakangan gitu kan. Nah ini gimana nih reaksi orang-orang terdekat kalian, apalagi keluarga? Mungkin kan setidaknya tahulah perjuangan kalian. Terus terkadang juga kan orang-orang dekat ini maksudnya baik loh, maksudnya gimana, apa hasilnya atau apa, mereka tuh baik, tapi terkadang di kita yang ditanyain mulu kan kayaknya aduh gitu. Sama halnya kayak misalnya pas waktu Kayak orang mau kawin, mau kawin, belum. kapan mau kawin, udah kawin terus tiba-tiba kapan punya anak, kapan gitu kan. Mereka itu bentuk perhatian mereka, tapi kan terkadang penerimaan di kita kan atau penyampaiannya mungkin beda. Nah kalau orang-orang terdekat kalian, circle kalian terutama keluarga gimana nih supportnya? Pas tahu. Udah setahun. Yang pas Yang pertama kali siapa sih? 3 tahun? Anissa ngasih tau aku. Iya iyalah. Lu nggak tahu siapa? Siapa nih? Ini siapa ya gitu ya? Ke mama dulu ah. Udah keluarga pernah sama suaminya nggak tahu. Sama apa ini? Anak siapa ini? Siapa punya anak? Kok aku malah Aku tidak tahu. Siapa Mama. Mama. Yang pertama abis itu mama. Mama Nisa. Mama Nisa dulu awalnya. Karena emang kita tuh selalu update terus tentang perjuangan kita, kayak bayi tabung, terus Ma habis dari dokter nih ternyata kayak gini-gini katanya, dan mama kan manajer juga, jadi oh iya yang ngatur schedule kayak gitu-gitu. Supaya nggak disuruh-suruh syuting gitu ya. Mbak, iya supaya kan kadang suka disuruh banyak kerjaan gitu kan ya. Mama udah tahu nih udah positif kayak gini harus Jangan ini dong banyak-banyak. dikurang-kurangin. Iya. Oh iya akhirnya lebih protektif juga sih kalau. Akhirnya gimana reaksinya ketika dengar kabar mau punya cucu gitu? Seneng banget. Itu juga yang dinantikan kan soalnya kan. Iya. Tapi kita itu nggak langsung ngasih taunya tuh, kita kasih tahu pas minggu ke berapa ya? Minggu ke-7 ya, minggu ke-14. 9, minggu ke-9. Oh, lu tahan dulu infonya? Tahan dulu soalnya kan. sampai benar-benar valid gitu ya. Kita baru pertama cek darah nih, cek darah BHCG ya. Itu kata dokter udah alhamdulillah nih positif, insya Allah kembar. Wah, kita masih kayak tahan dulu nih euforianya, alhamdulillah. Karena pernah gagal gitu ya. karena Nggak mau ini ya apa namanya? Berharap. Iya, harapan apa Banyak ya? lah, banyak. Iya. Udah itu kita lanjut ke test pack. Ke test pack juga 2 garis. Kalau kita Wah. sebenarnya waktu subuh juga nangis-nangisan. Kalau Anissa yang sebelnya tuh kan pengen lihat test packnya bareng-bareng ya. Anissa ngecek sendirian dulu test pack tuh. Iya, soalnya kan kalau Kayak kasih tahu Dito punya mimpi kan, kayak kasih kejutan gitu kan, kasih reaction direkam gitu kan, pengen banget gitu kan. Taunya pas aku bangun tidur kayak yang ini positif. Apa? Karena mungkin Anissa juga deg-degan kalau misalnya pas ini belum kan, jadinya sedih Jadi tuh banget. aku kan emang selama ini tuh kalau mau test pack ngajak Dito kan, Habi kita test pack yuk, tungguin ya di luar. Aku test pack terus pas negatif, sedih banget nyampein ke Ditonya kan, kayak Bi masih belum, terus kita nangis bareng kayak gitu kan. Nah kali ini aku tuh pengennya biar aku dulu aja yang tahu mau positif atau negatif. Nah pas lagi ngetes itu udah kayak udah siap lah, ya udah ini Siap sakit hati. kayaknya bakal negatif nih, udah
udah kayak gitu karena sampai 4 kali test pack ya. feeling pas lagi 2 weeks wait-nya setelah di embryo transfer rasanya tuh kayak yang sebelum-sebelumnya. Sama aja kayak yang kemarin-kemarin. Oh, Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Nggak ada feeling apa gitu. Terus malah kayak orang mau hate gitu loh rasanya. Oh, kayak sakit gitu ya, kayak, aduh, pegel-pegel. kok ini kayak udah mau hate gitu. Taunya pas dites ada garis 2 samar gitu. Kayak apa? Langsung, kok bisa sih ada garis 2, langsung ngambil yang test pack mahalnya. Kayak itu kan yang ditesnya yang murah supaya kalau negatif ya udahlah. Iya, iya. Berarti stok banyak dong ya. Test pack. 7 kali test pack tuh. Iya, 7 kali test pack iya? nyobain. Semua garis 2. Iya semuanya alhamdulillah garis 2 makin pekat, makin besok-besoknya makin pekat terus kita kayak Itu ini Dito kita nggak pernah ngeliat. Dito udah tahu juga tuh. Udah. Dito udah oh ya pas aku baru 2 test pack doang nih ngetes terus langsung bangunin Dito pagi-pagi, Habi bangun. Iya subuh. Habi lihat kenapa sih nanti aja katanya gitu. Soalnya kan kalau dibangunin suka bete gitu. Masih apa sih, masih setengah nyawa lah ibaratnya. Ya, belum ngumpul semua ya. Ngumpul nyawanya. Semua terus ya udah akhirnya pas ngeliat wah happy banget ya. Nangis-nangisannya pas beres pulang masjid Salat subuh. Ya langsung kayak ini kita nggak pernah ngelihat sama sekali garis 2. Selama ini selalu garis satu terus kayak kecewa gitu. Tapi Jadi sekarang selama ikhtiar itu pun nggak pernah ngerasain garis 2, baru bener-bener baru ini pertama kali. ini pertama kali. Karena kan ada ya yang istilahnya tuh palsu, hamil palsu tuh kan, jadi Iya. 2 tapi ternyata sebenarnya masih belum. Iya. Jadi ini dari sekian lama kalian pun ini juga pertama kali kalian lihat, hai 2 garis biru tuh kayak gini ya gitu. Iya, ya ampun happy ini gitu langsung difotoin. Tapi baru berdua yang tahu saat itu ya. Baru berdua. Waktu itu Kita ya tahan-tahan kayak bentar Kayak nih, dia pengen takut nggak sabar mau ngasih tau orang tua gitu. banget. Karena kan takutnya ini kan kehamilan di luar apa? Kandungan ya. Di luar iya, rahim ya. di luar. Ada yang kayak gitu kan. Jadi pengen bener-bener lihat di USG gitu. Takut terlalu berharap gitu tuh ya. Takut kosong. Takut kecewa janinnya, lagi gitu ya. janinnya, apa, Iya, rahimnya. rahimnya kita pengennya pas abis USG deh mastiin gitu kalau ada si Iya. janinnya. Ternyata pas udah USG dilihat, wah ada 2 kantongnya. Udah ada detak jantung. Udah ada detak jantungnya Itu juga. gimana rasanya tuh? Pertama kali denger detak jantung gimana? Kaget. Udah kayak ya Allah gitu. Akhirnya ini beneran ini jantung kok kan baru tahu ya ada USG kayak Iya. gitu. Ini beneran ada jantungnya. Ini kan masih awal banget kayak ya Allah. Alhamdulillah. Itu kebesaran Allah Masya ya. Allah. Insya Allah. Iya, Ngerasain ininya Iya, ya. kita aja maksudnya nggak melewati, alhamdulillah kita nggak melewati perjuangan yang seperti kalian rasain. Itu aja kita amaze-nya, Iya, bersyukurnya atau apa. Ini apaan Udah, gitu kan? Sampai udah bunyi. Kan bunyinya kayak pacuan Ini kuda dua gitu berarti kan? Iya. Iya. Oh, cepet banget Waduh ya. gimana? Abis nyokap, terus nyokap Dito juga. Mamanya Iya. Dito. Tapi ada sih maksudnya nggak semua bisa kita kabarin gitu. Kalau kita kan pertama kan di grup WhatsApp dulu ya, grup keluarga inti, keluarga Anissa, keluarga aku gitu. Yang benar-benar tahu pada saat itu kan bapak itu kan kondisinya masih sakit tuh. Ini mungkin yang penyesalan buat teman-teman kalau ada suatu hal yang baik itu Jangan ditunda-tunda. jangan ditunda-tunda gitu. Bapak kan mungkin aku mikirnya bapak masih sakit. Setiap kalau lagi ngobrol tentang hal-hal yang emosional, kayak Pak, bapak kan suka susah minum obatnya gitu kan ya. Waktu itu kan sakit ginjal, sama stroke juga, benar-benar berbaringnya di rumah gitu. Setiap aku ngomong, Pak ayo makan obat, sehat tuh kan pengen banget nih ngeliat Dito sama Anissa ngasih cucu buat bapak. Itu suka tumpah gitu, bapak itu langsung kayak emosionalnya langsung nangis sesegukan gitu. Nah aku pas itu tuh ntar aja deh Takut takutnya kenapa? kenapa gitu ditunda gitu. Nah pas apa ya mungkin selang berapa hari ya, Iya, beberapa hari doang gitu, nggak ada tanda-tanda bapaknya ngedrop atau apa. Malam ke 23 Ramadan gitu, kemarin banget itu bapaknya subuh itu udah nggak ada. Oh, Dikabarin, awalnya dikabarin gitu,
Mas ini bapak nafasnya berat gitu. Emang udah berulang kali 3 kali ke IGD gitu kan kondisinya kan nafasnya berat. Terus pertama ke IGD pertama alhamdulillah ketolong pakai oksigen kayak gitu. Nah ini yang ke sekarang ini udah disuruh ke IGD, kumpul sama keluarga. Aku masih di jalan masih menuju ke rumah. Tapi menurut mama, ada om, ada nenek juga, ini bapak udah nggak ada denyut nadinya. Itu mau dibawa ke IGD juga cepet banget kayak udahlah dikumpulin aja gitu daripada ke IGD nunggu ruangan nggak kekumpul sama keluarga. Jadinya nggak bisa nggak pernah nyampein gitu, Pak alhamdulillah gitu Pak itu manis akhirnya bisa positif alhamdulillah hamil gitu Anissa sama itu, tapi nggak sempet ngomong gitu, nggak sempet ngomong kayak alhamdulillah kesampaian untuk ngasih cucu gitu buat bapak sama mama. Apalagi Papa Anissa juga udah nggak ada, udah meninggal juga sebelum menikah gitu. Jadi cuma ada para mamah kita gitu ya yang untuk hadir gitu. Ya itu penyesalan juga, jadi nggak sempet ngomong gitu ke bapak. Jadi dibalik kabar bahagia juga ternyata ada kabar duka juga di sana ya, yang tapi emang kepengen sempet denger dulu ya, ada rasa kayak ditahan dulu kayak supaya nggak ada harapan yang ternyata kalau nggak jadi takutnya tambah drop gitu ya. Pengen lihat ekspresinya bapaknya juga. Pengen ekspresi juga kayak gitu. Sempet nggak ketika lagi udah di akhir itu ngasih tahu gitu? Masih di jalan. Jadi waktu pas di jalan itu di tengah jalan di mobil bapak udah meninggal. Mau udah itu sepanjang jalan tuh pecah banget gitu kayak ya Allah gitu, kayak belum sempet belum ngomong, belum nyampe ke rumah, nggak bisa ngeliat di saat terakhirnya. Padahal itu udah buru-buru banget, Anissanya udah di rumah aja nggak usah ikut gitu, karena niatnya untuk langsung dibawa ke rumah sakit kan. Udah dengar kabar kayak gitu bapaknya meninggal, ya udah pulang lagi, berhenti dulu kan, pokoknya khawatir kalau di jalan lagi nggak stabil juga. Jadi Mbak Anissa anterin nguburin apa gitu, dimandiin, terus turun ke lubang kuburnya juga, nutupnya sampai saat-saat terakhir gitu, ngebuka kain kafannya di saatnya gitu, saat terakhirnya tuh lihat wajah gitu bapak kan, masih nggak nyangka kayak cepet banget gitu, kayak padahal kan emang kalau kondisi sakit emang sakit gitu, tapi nggak ada drop apa gitu. Alhamdulillahnya mungkin sisi hikmahnya meninggalnya di bulan Ramadan dan 10 hari terakhir gitu. Sakit juga bapaknya, jadi Insya Allah dosa-dosanya juga harapan kita dibersihkan selama sakitnya, pengubur dosanya, dan juga dibersihkan pada saat meninggal di bulan Ramadannya. Iya. Mudah-mudahan nanti kan dikumpulkan lagi di jannahnya Allah ya. Katanya sebelum dikubur kan sebenarnya masih bisa dengar katanya. Ya, tapi sempat ketika bapak udah meninggal gitu, udah divonis meninggal gitu, tapi tetap nggak Dito tetap ngomong gitu, Pak ini Dito udah mau ngasih cucu nih buat bapak di kuburan. Oh di kuburan, Dito bilang. Masya Allah, kayak bertukar. Masya Allah. Teman-teman, jadi kabar gembira itu dibaliknya banyak perjuangan, banyak juga kisah yang juga ya sedih juga ya, dapat tapi juga kehilangan gitu. Masya Allah. Tapi sekarang ini kan beda suasananya. Dulu kayaknya kalau lagi buka sesuatu habis periksa udah siap sakit hati ya, maksudnya siap negatif gitu ya. Kalau negatif biar nggak terlalu baper gitu. Sekarang justru posisinya siap bahagia nih. Insya Allah ya siap bahagia ya. Tinggal bagaimana bisa dijaga aja walaupun dia belum keluar ya. Nah kita mau tanya nih, ada perubahan gak nih kalau untuk Anissa sendiri? Apa itu jadi berubah gitu? Jadi apa lebih manja atau malah sebenarnya nggak manja tapi malah dimanjain terus atau gimana tuh? Iya jadi lebih manja ya aku ya. Jadi pengen banget pengen perhatian dari jadi kayak pacaran baru ya gitu. Bener. Soalnya
Padahal emang sehari-hari ngobrol, padahal kayak perasaan nggak pernah nyuekin gitu, nggak pernah di. Pengen terus-terus aja Padahal berduaan. hampir di rumah tuh kalau ada apa-apa tuh ya ngobrol duaan, nggak pernah krik-krik gitu sendiri gitu, nggak pernah gitu. Pas lagi fokus handphone aja, kok aku didimin sih. Gitu. Kurang berapa 74 jam? Iya, nggak tahu. Jadi pengen pokoknya berdua, terus pokoknya harus perhatiin aku. Tapi alhamdulillah Ditonya juga baik gitu, senang gitu. Terus dia care kalau aku angkat-angkat barang itu Udah udah langsung dibiarin nurut gitu ya. Udah nggak usah. Jadi kayak ih, enak juga ya kalau hamil kayak gini. Biasanya kalau hamil Oh, bukan yang dinikmatin. masa-masanya lagi ngerjain suami misalnya gitu. Aduh capek aku. Oh iya. Iya, soalnya momen itu cuma sebentar. Habis itu kembali ke asal. Gitu. Pengen minum gitu kan. Iya, Lu ambilin. iya. Habis itu adalah momen-momen tercapek tapi momen terbahagia pastinya. Apapun Iya. itu pasti kan ada plus minusnya lah ya. Kalau dia adil lah satu-satu pegang pasti kan. Oh iya, apalagi dua. Kita aja Iya. belum pernah ngerasain kembar, satu aja kayak wah, happy-nya gimana. Tapi ada ini enggak sih? Ngidam gitu. Ngidaman. Kamu banyak banget. Banyak. Sekarang sih zaman dimudahkan banget. Jadi kayak misalnya kalau misalnya lagi pengen apa gitu tinggal searching aja di GoFood. Iya. Iya, Di mana? benar-benar. Aplikasi. Ojek online ya, aplikasi ya. Iya, jadi yang Kalau dulu kan susah-susah pengen tuh ada. rujak, lakinya nyari rujak. Iya, sampai gimana Pengen kelapa gitu hijau, ya. iya lu nyari kelapa Iya. hijau gitu kan. Jadi kadang aku ngerasa ini lagi ngidam apa enggak ya? Soalnya kayak mudah-mudah aja gitu. Mau makan apa, ya pesan gitu. Tapi ada yang spesifik nggak? Kan Ada, kadang ada. Apa tuh? cimol. Cimolnya tuh Ini nggak kayak boleh ngidamnya orang Bandung ya. Enggak. Tahu nggak cimol? Ya bukan maksudnya orang ngidam kan sesuatu yang sulit biasanya kan. Ini ada di Bandung cimol juga. Enggak, gitu. tapi kan ada gini, Iya. Cimol harus di depan sekolah ini Nah, iya. SD. bener. Iya benar Apa? tuh. Kan? Harus yang di depan mall, gak usah disebutin ya, BEC pokoknya. Di mall BEC. Pokoknya harus yang kayak gitu rasanya dan emang harus di situ gitu. Tapi gak kesampaian. Waktu itu belinya yang di dekat rumahan Iya, 2 karena kali beli cimol enggak 2 kali gagal. Tidak lolos. Karena Emang laku beda banget bumbu. ya. belum sempat ke sana. Tapi Oh. ntar deh daripada anaknya ileran kan. Dia kan katanya gitu ya, ntar kan Iya. Cesa. Lah kan kalau katanya. pakai aplikasi sejauh mana aja bisa. Gak ada masalah, dia nggak daftar di nggak aplikasi daftar. Oh, sama dia rumah. Laku banget bilang. Gimana jualannya? Maaf. Laku banget. Nggak ngerti mungkin Nggak Pak ngerti. dianya. Itu amang-amang Belum- banget, amang-amang banget. Iya, Amang banget. Kayak waktu zaman sama Dude, gemblong. Oh iya. Gemblongnya jadi laku kan? Ngomong Yang siapa tuh? cimol di Bu depan siapa? mall. Bu Juju. Bu Juju, gemblong Bu Juju dulu kan kalau zaman di Dude itu. Ngidamnya gemblong Bu Juju. Kalau ini cimol Depan mall. Depan mall itu. Oh, cimol tuh karena Aci itu depan mall. Maksudnya gimana? Cimol tuh aci di gemol ya? Apa sih? Apa sih Jauh cimol? Coba searching. Cimol itu depan mall. Aci di gemol. Gemol. Aci depan mall di depan mall. Punyah gitu. Di gemol. Oh, di gemol. Oh, melihat-lihat gitu. Taunya Oh. cireng, kalau cireng kan aci digoreng, cimol digemol. Oh. Oh, itu ya spesifiknya itu. Kalau itu enggak? Ya itu ada ngidam nggak? Ngidam apa ya? Aku ngabisin semua sisanya. Kotak sampah ya. Iya kan, dikit-dikit doang kan, cuman Nyobain gitu. doang ya? Aku yang ngabisin ya udah habisin. Oh Iya. iya emang benar-benar. Kadang kan ada mual-mualnya juga. Jadi ketika mesen kita nggak tahu tuh rasanya gimana pas nyobain. Kok di lidah aneh, ayam mentega tuh paling nggak bisa deh aku makan. Oh padahal suka banget sebelumnya. Iya suka, enak-enak aja kan. Ayam mentega kan nikmat gitu ya. Iya, kayak semua orang bisa ya. Iya, kenapa ini pasti langsung pengen keluar gitu. Jadinya dikasih ke Dito yang pokoknya kalau mau makan apa harus cobain dulu. Takutnya nanti malah pengen muntah kayak gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya istrinya yang lagi hamil, suami ikut hamil. Nah, Perutnya juga Makanya. naik, perutnya juga gede. Karena memang kalau kita kan kalau sebelum hamil kan mau makan apa, apalagi udah malam, jaga-jaga ntar gendut apa segala macam. Kalau hamil kan anytime, Bebas. mau aduh lapar banget karena laparnya Iya. kayak aduh lapar banget, Tiba-tiba lapar banget gitu, gitu. tiba-tiba terus Dan lapar nggak- malam. Dan nggak perlu jaga badan kan? Nggak perlu jaga badan. Iya. Kenapa jadi jatuhnya? 4 bulan. Bulan. Udah 4 bulan ya? Iya. Kan biasanya kalau kan kita suka ada acara 4 bulanan. Nah. Kita syukuran iya. Heeh. Insya Allah sih Insya ya, Allah. kita pengen. Tapi pengennya sambil ada jenis udah tahu jenis kelamin, jadi sambil reveal gender Pengennya gitu. apa? Pengennya yang masih kepengennya. pengennya sih kalau dikasih sekarang mah harapannya kan
yang penting dikasih keturunan, mau cewek mau cowok sama aja. Gitu. Tapi kalau hati kecil aku sih sebenarnya pengennya cewek. Gitu. Iya, Ada ceweknya. Ada ceweknya. Biasanya kan kalau cowok tuh pengen anak cowok gitu. Ini Iya, soalnya kita tuh hampir berimbang nih gennya tuh. Anissa itu 4 bersaudari, cewek semua. Kalau aku 4 bersaudara, cowok semua. Gitu. Jadi gennya mix gitu ya. Gennya sama-sama kuat nih, 50-50. Jadi masih penasaran apa. Iya. Tapi dokter belum nge-reveal apa? Kalian udah yang tipikal yang kepo-kepo nggak? Pengen tahu sebenarnya. Udah kemarin 15 week udah dicek, 70% sih udah kelihatan. Cuman kan takutnya berubah-berubah, jadi dokternya belum mau terlalu mastiin dan sekarang masih tuh rahasia juga. Ada sebenarnya ada tes baru nih kalau di dunia medis tentang perhamilan tuh ya. Iya. Sejak minggu ke-10 itu sebelum tanpa USG pun udah bisa tahu nih. Dari Kayak tes darah. kromosom, kayak apa ya, penyakit bawaan kalau ada gitu kan ya. Terus juga gendernya juga udah bisa ketahuan. Cuman cek darah doang udah bisa ketahuan. Teknologi gitu. langsung keluar apa jenis kelamin, darahnya apa, saking detailnya itu informasi gitu ya. Waduh, tapi memang kan harapan udah kepengen ya apa aja dikasih ya. Iya. Ada keinginan cewek juga gitu. Lucu juga sih kalau kembar laki perempuan gitu ya. Iya, kalau misalnya ternyata dapat dua-duanya ya, masya Allah ya. Gitu ya. Orang nunggu satu-satu, ini mereka langsung di waktu yang sama gitu, aduh keren banget. Udah ada ini belum sih? Aduh, bayangan nanti kalau punya anak cewek begini, kalau punya cowok begini. Ada Atau mungkin nama udah mulai apa kamar mau siap-siapin. dipingin semua atau dibiruin? Kalau nama tuh kita masih bingung. Makanya greget kayak pengen segera tahu cewek-cewek atau cowok-cowok atau cewek-cowok. Jadi kayak Biar supaya sekali namanya kan harus matching gitu loh kan. Oh Kalau iya, misalnya cewek-cewek kembar itu ya. gitu. Jadi kalau udah tahu gender ya lebih enak lagi ngasih nama. Oh iya benar. Anak-anak ada mau panggilan khusus nggak tuh ke anak gitu kan, misalnya ada nama gabungan atau nama gabungan kayak kita nggak ada kayak nama tengah itu yang barengan itu belum ada sih kalau di keluarga kita belum, ya. Iya, dan belum kepikiran. Belum kepikiran juga. Kalau ada masukan boleh di komen. Tolong dong di komen. Nanti kalau mau masukkan nama apa, siapa tahu jadi buat ini mereka ya. Jadi oke boleh. Ini pakai lagi mencari banyak referensi kan. Iya benar-benar Iya. referensi. Dia abis ini kebanyakan nanti googling nama anak. Iya, nama anak bayi ini anak gitu. bayi ini apa artinya gitu kan. Iya. Tapi pengennya huruf A ya sebenarnya. Karena Iya. kan Anandito, Anissa. Nah, jadi keluarga A. Kayak keluarga anak. Asik. Nanti mereka afor dulu nih. Apa dulu. Iya. Pasti kita punya harapan terbaik, Yang terbaik. tapi nanti mungkin timingnya juga yang pas juga. Nah, mungkin ini kali ya, ada apa harapan? Kalau harapan aku nggak macem-macem ya, dengan masih 4 bulan ini semoga segalanya diperlancar. Amin. Anissanya diberikan kesehatan, bayi-bayinya juga diberikan kesehatan, kekuatan sampai nanti lahir di persalinan. Terus juga yang nggak bisa dipungkirin ya, dengan kita kemarin membagikan berita bahagia dengan perjuangan kita selama ini gitu kan ya, lihat di komen tuh kayak apa ya, komen kan banyak, alhamdulillah yang banyak yang doain juga, tapi juga ternyata di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang sama gitu ya, kayak pejuang dua garis biru ini gitu kan. Ada yang alhamdulillah dalam 4 tahun penantian ya, saya ini doakan ya, ada 10 tahun penantian belum dikasih, ada yang 12 tahun menantikan masih belum dikasih ya. Kita yang melakukan ini mungkin bisa di apa ya, jadikan energi positif juga ya. Kita suami istri saling bekerja sama ya, karena memiliki anak ini kan bukan tugas istri, bukan tugas suami, ataupun kenapa nih belum punya anak nih, siapa yang salah nih, istri atau suami, bukan menyalahkan bukan, tapi ini tugas kita berdua berjuang bersama gitu. Kayak waktu itu Anissa ngajak ke dokter tuh bukan Anissa sendiri gitu kucur-kucur ngetes doang gitu, enggak, harus sama akunya juga gitu, dites spermanya Anissa, kesuburannya juga, apa-apanya, supaya ya solusinya tuh bareng-bareng. Iya. Ada nggak nyalain, bukan cari kesalahan pasangan ya. Betul. Support sistemnya harus saling nyemangatin juga. Ya harapannya semoga teman-teman semua di luar sana yang sedang menantikan, berjuang dan mengharapkan apa yang ingin dikabulkan gitu kan ya. Ya semoga Allah permudah, dilancarkan jalannya dalam ikhtiarnya memiliki buah hati, dan harapannya juga semoga
calon-calon dede bayi yang ada di perut ini juga bisa menjadi anak yang soleh-soleha. Calon anak yang Qurani juga. Iya, Qurani, pengennya hafizah Al-Quran. Ya jadi tabungan surga kita ya. Tapi kalau anaknya pengen soleh itu kita juga harus soleh juga. Iya sayang. Siap. Insya Allah. Ya, Masya Allah. mungkin nggak jadi anak soleh. Bapaknya namanya Adito. Anaknya soleh. Anaknya bukan namanya Pak. Sifatnya soleh. Iya. Anaknya soleh. Iya. Kalau kita dulu pas lagi nunggu kehamilan biar lancar baca tuh Ana Maryam. Maryam. Oh, Marta Maryam Ya, sama Yusuf. Biar dia cantik ya. Yusuf anaknya sih, kalau ke bapaknya juga, bapaknya mau dibaca juga. Biar kebagian. Nah, misalnya suatu saat nanti video ini dilihat oleh anak kalian udah besar, ya kan, proses kehamilan. Kamu mau ngapa? Misalnya di kamera ini nih anak kalian nih. Iya, suatu saat kan mungkin mereka nge-googling atau apa. Googling video lama, ada pesan dari ayah bundaku dulu buat kita. Mau ngomong apa ke mereka? Wow. Buat sayang-sayangku, inilah perjuangan papa sama mama. Belum tahu ya apa ya Belum papa. tahu. Papa Masih sama belum mama fix dulu. nih namanya. mama papa dulu aja sementara. Papa sama mama berjuang banget untuk mendapatkan kalian. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali, dan semoga harapan kami kalian semua bisa menjadi anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang baik. Itu yang utama. Anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau cewek anak yang soleha, kalau cowok anak yang soleh. Dan betapa sayangnya kita sama kalian, bahkan belum kalian hadir aja kita udah menanti kalian. Dan rasa sayang kita mulai tumbuh ketika kalian udah mulai ada di perutnya mama. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik buat kalian, terus juga bisa mendidik, merawat, dan juga mencontohkan hal-hal yang baik sampai kalian menjadi sukses, jadi anak yang soleh-soleha. Terus juga mendoakan kita sebagai orang tua nanti kalau kita udah nggak ada ya sayang ya, doain kita. Pokoknya semoga baik-baik, kalian selalu mendapatkan berkah dan rezeki yang terbaik dari Allah. Amin. Ya, orang tua tuh ya selalu, pokoknya pengennya terbaik buat anak-anaknya apapun itu ya. Yang mudah-mudahan pada saat nonton videonya juga dalam keadaan masih sehat semuanya ya. Amin. Iya, ternyata ada doanya juga nih yang sering dibaca sama papa mama, ayah bunda, ibu bapak, Sebanyak ya. adik umi, semuanya. Karena masih belum dipastiin nama panggilannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Masya Allah. Masya Allah ini. Insya Allah ya, itu Robi Habli Minas Solihin adalah doa yang dibaca hampir semua ayah untuk anaknya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang yang soleh, Amin. anak-anak ini, dan juga menjadi
penyejuk orang tuanya dan juga Jadi penerang dalam keluarga juga jadi ya. wasilah jannah untuk kedua orang tua. Amin. Ada lagi, misalnya kabar baik yang mestinya diutarakan ini belum tersampaikan saat ini, dan misalnya ayah masih ada, mau ngomong apa sama ayah? Misalnya di kamera ini ayah gitu, apa yang ungkapan apa aja yang mau diutarakan? Alhamdulillah Pak, maafin Dito Pak. Mungkin selama ini Dito belum pernah, nggak tahu juga secepat ini Bapak pergi gitu Pak ya. Selama ini belum maksimal banget gitu untuk berbakti sama Bapak. Selama ini cuman sebagai anaknya gitu kan, nganterin Bapak ke rumah sakit, nemenin Bapak ke dokter gitu. Tapi karena udah nggak serumah gitu, baktinya tuh merasa kurang gitu. Baktinya tuh merasa kurang karena udah nggak serumah lagi. Tapi alhamdulillah masih ada adik-adik gitu, adik-adik mama juga yang ngurus Bapak. Nah Pak, sekarang Pak, alhamdulillah Pak, Anissa Dito insya Allah saat ini udah mengandung calon cucu Bapak. Maafin banget Bapak, Dito nggak sampein Bapak saat Bapak masih hidup gitu, Bapak. Hanya Bapak insya Allah gitu ya, masa bakti Dito sebagai anak Bapak, insya Allah mendoakan Bapak selalu diberikan tempat yang terbaik di surga Allah, dan insya Allah kita akan dikumpulkan nanti di surga ya Allah. Sama-sama. Dan Papa juga, Papa Anissa juga. Bahkan sebelum menikah pun Dito belum pernah melihat sosok Papa gitu ya. Dan mungkin Bapak juga udah bertemu dengan Papa di sana, insya Allah bertemu dan menceritakan ya updatean kalau Anissa Dito udah menikah nih sama Anissa gitu ya. insya Allah Dito akan jaga Anissa dengan baik Pak. Calon anak-anak kita juga, calon cucu-cucu Papa sama Mama, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ditonya juga sebagai suami yang baik, anak yang baik, anak yang amanah, yang bisa membimbing keluarga, selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam jalan Allah, dijauhkan dari segala keburukan, dan selalu diberikan jalan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarga yang Qur'ani insyaallah. Amin. Insyaallah. Semoga ini juga selalu didengar ya doanya ya, doa anak-anak soleh ini juga tentunya yang memudahkan jalan kepada Bapak, Papa gitu ya. Insya Allah nanti bisa berkumpul lagi, insya Allah jalannya Allah. Itu harapan kita semua, doa kita semua. Masya Allah ya teman-teman yang menyaksikan acara ini ya. Masya Allah nih pasangan berdua ini tumbuh dengan doa ya, maksudnya perjuangan bersama, berdoa bersama, apa-apa dibalut juga dengan doa dan dikembalikan sama Allah semuanya gitu, sampai semuanya nih dikaitkan sama Allah semuanya nih. Masya Allah, mudah-mudahan dijaga ya jodohnya sampai jannah nanti ya. Amin. Nah, buat teman-teman semua juga mohon doanya untuk calon dede bayi yang ada di perutnya Anissa nih, mudah-mudahan dijaga selalu sehat, ibunya juga sehat, papanya juga sehat semuanya. Jadi nanti insya Allah lahir semua dalam keadaan bahagia. Amin. Amin ya Allah. Yang lagi nunggu garis biru tetap semangat ya, tetap semangat karena perjuangan dan kesabaran ternyata ada hadiahnya juga. Yang lagi nunggu 2 garis biru tapi sekarang belum nikah, mikir dulu ya. Ngapain dia mau berjuang? Makanya. Saya juga belum punya anak, masih nunggu ini. Nikah belum? Belum. Gak usah diperjuangin nanti kalau udah sah. Jadi dia nunggu jodohnya juga penantian gitu. Ya yang penting ikhtiar mintanya sama Allah. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dito, Anissa. Selamat sekali lagi juga. Kita tunggu undangan apa namanya kalau itu pacara kalau anak tasyakuran akikah. Upacara kali ya. Gimana bendera pakai topi apa namanya akikah insyaallah. Ya itulah dia sebuah cerita perjuangan dari pasangan suami istri yang luar biasa. Sekali lagi kita juga
mereveal satu perjuangan dari pasangan yang menunggu, akhirnya alhamdulillah berhasil. Kita doakan semuanya yang dalam penantian juga berhasil insyaallah. Amin. Ya Allah. Amin. Nah, kita juga pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.